Fakta ilmiah dalam Al-Quran Mekanik, seorang remaja masuk Islam, ini kisahnya. Isa baru berusia 13 tahun ketika dia menjadi seorang muslim, dan fakta ilmiah dalam Al-Quran yang menarik perhatiannya. Sebelum masuk Islam, ketika dia masih anak-anak berusia 10 tahun, dia memiliki kehidupan normal, bersekolah dan bergaul dengan teman-temannya. Kemudian di sekolah menengah, sepupunya yang saat itu berusia 15 tahun memeluk Islam. Dia biasa datang ke rumah dan memberitahu keluarganya tentang Islam. Semua anggota keluarga memiliki pendapat yang berbeda dan terjadi banyak perdebatan, sementara Esa diam dan hanya mendengarkannya. Suatu hari ketika dia di rumah, sepupunya memintanya untuk datang ke rumahnya. Dia menunjukkan padanya Quran dan bertanya apakah dia tahu apa itu. Dia berkata tidak. Sepupunya menjelaskan bahwa itu seperti Alkitab yang dimiliki orang Kristen dan bahwa itu adalah kitab orang Muslim. Esa mengaku tidak tahu apa-apa tentang Muslim. Dia hanya tahu apa yang ibunya katakan padanya tentang Kristen. Sepupunya berbicara kepadanya tentang Allah yang Maha Kuasa. Dan dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan dari Allah dan bahwa dia telah membawa Al-Quran dari Allah yang Maha Kuasa. Dia menjelaskan juga bahwa Muhammad SAW tidak menulisnya tetapi diberi itu. Esa tertarik dengan kata-kata ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Dia menyebutkan bagaimana orang lain berbicara tentang pengalaman spiritual ketika mereka memeluk Islam. Tapi baginya, pengalaman spiritual dirinya dengan itu terkait dengan fakta dan angka. Yang menonjol di benak Esa saat itu adalah pembentukan bayi di dalam rahim ibu. Tentang binatang, tentang lautan. Jadi dia heran, bagaimana Sen hari ini mengetahui fakta ini? Dia terpesona oleh ini. Dia tidak tahu dulu ada orang yang berbicara tentang bintang dan seharusnya dan ternyata benar. Salat 5 kali sehari, mengikuti aturan diet, dan aturan berpakaian tidaklah sulit baginya. Setelah sepupunya menjelaskan dasar-dasar Islam, dia memutuskan bahwa dia akan berkonsentrasi pada satu hal pada satu waktu. Dia memutuskan untuk berkonsentrasi pada salat dulu. Jadi, dia memiliki buku-buku dasar dengan translasi bahasa Arab dan diagram figur bangkat. Dia mengatakan bahwa sedang dia belajar tentang Islam, ada lebih banyak bahan untuk membantu muslim baru. Saat ini dia memutuskan untuk berkonsentrasi pada sholat dulu. Jadi dia memiliki buku-buku dasar tentang dengan transliterasi bahasa Arab dan diagram figur tongkat. Dia mengatakan bahwa sejak dia belajar tentang Islam ada lebih banyak bahan untuk membantu muslim baru. Awalnya dia tidak memberitahu siapapun bahwa dia telah menjadi seorang muslim. Dia merasa belum siap menghadapi komentar dan kritik. Dia masih belum tahu persis apa arti Islam. Esa menegaskan bahwa bertahun-tahun pelajaran dan studinya di Mesir dan Yaman telah mengajarinya banyak hal tentang luasnya dan betapa indahnya Islam. Tapi saat itu dia pikir dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Untuk sementara waktu, dia tidak mengenal orang lain dan yang beragama Islam kecuali sepupunya. Dia mendapat buku tentang Tauhid dari toko buku Islam lokal dan buku tentang dosa puasa kehidupan Nabi Muhammad. Setelah 3 tahun sampai 4 bulan, dia menghadiri ceramah di rumah Abdurrahman Green di London Selatan. Pembicaraan dilakukan di ruang depan rumah dan semua orang duduk berdesakan tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Esa mengatakan bahwa dia belajar banyak tentang dasar-dasar Islam dalam pertemuan yang terinspirasi itu. Tumbuh sebagai seorang muslim membuat Esa lulus sekolah dan kuliah tanpa mendapat masalah. Dia mencatat bahwa sangat mudah untuk terlibat dalam kelompok yang salah. Tapi yang bisa dia pikirkan ketika dia masih muda adalah apakah dia berwudu untuk siap sholat atau kapan waktu sholat berikutnya. Kekhawatiran seperti itu memenuhi pikirannya ketika semua orang di sekolah atau di lingkungan yang membicarakan tentang sambutan hangat yang terjadi di suatu tempat. Dia berumur 15 tahun. Ketika itu dia mulai mengungkapkan tentang keislamannya yang memiliki seorang teman yang juga menjadi seorang muslim. Mereka berdua berada di dunia kecil mereka sendiri dan berkumpul bersama. Mereka sering mendapat kesulitan karena meninggalkan sholat dan juga sekolah untuk menghadiri salat Jumat. Dia berumur 15 tahun ketika dia mulai mengungkapkan tentang keislamannya. Ia memiliki seorang teman yang juga menjadi seorang muslim. Mereka berdua berada di dunia kecil mereka sendiri dan mereka berkumpul bersama. Mereka sering mendapat kesulitan karena meninggalkan sekolah untuk menghadiri salat Jumat. Meski usianya masih muda, Esa tidak menganggap Islam itu ketat. Dia menemukan bahwa itu masuk akal. Dia mengerti mengapa alkohol dilarang.
Masuk akal baginya bahwa orang tidak boleh minum karena dia bisa melihat semua bahaya yang datang darinya. Esa berkata bahwa dia tidak toleransi dari non-muslim. Selalu ada garis yang tidak akan dia longgar. Karena ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak akan dia lakukan seperti mengoceh. Di rumah Green, dia belajar tentang tempat dan lingkungan seperti apa seorang muslim harus berada dan apa yang harus dan tidak boleh dia lakukan. Esa melihat bahwa tidak ada salahnya berinteraksi dengan non-muslim sebelum melakukan sesuatu yang salah. Dia berkata bahwa dia dan teman-teman non-muslimnya berbicara dan bersenang-senang dan baik satu sama lain, tetapi ketika mereka ingin keluar, dia membuat banyak alasan. Berbicara tentang banyaknya kelompok Islam yang berbeda di Inggris, Esa mengatakan, komunitas muslim terdiri dari banyak kelompok yang berbeda. Saat ini, karena pengetahuan yang kurang, orang-orang mengikuti secara membabi buta, dan mereka tidak tahu. Mereka diberi bukti dan alasan untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu, dan mereka melakukannya, tapi mereka belum mencari ilmunya. Dia berkata bahwa kamu dapat menemukan informasi yang sebenarnya tentang Islam, tetapi kamu mencari, dan kamu tidak boleh malas. Tempat terbaik untuk memastikan tentang pengetahuan yang benar adalah dengan membaca Al-Quran dan kemudian mempelajari hadis. Kemudian Esa menyarankan bahwa mu'alaf harus melakukan penelitian tentang kehidupan para sahabat dan melihat bagaimana mereka mempraktikkan Islam. Sebab fakta ilmiah dalam Al-Quran mekanik seorang remaja masuk Islam ini kisahnya. Esa baru berusia 13 tahun ketika dia menjadi seorang muslim dan fakta ilmiah dalam Al-Quran yang menarik perhatiannya. Sebelum masuk Islam ketika dia masih anak-anak berusia 10 tahun dia memiliki kehidupan normal, bersekolah dan bergaul dengan teman-temannya. Kemudian di sekolah menengah sepupunya yang saat itu berusia 15 tahun memeluk Islam. Dia biasa datang ke rumah dan memberitahu keluarganya tentang Islam. Semua anggota keluarga memiliki pendapat yang berbeda dan terjadi banyak perdebatan, sementara Esa diam dan hanya mendengarkannya. Suatu hari ketika dia di rumah, sepupunya memintanya untuk datang ke rumahnya. Dia menunjukkan padanya Quran dan bertanya apakah dia tahu apa itu. Dia berkata tidak. Sepupunya menjelaskan bahwa itu seperti Alkitab yang dimiliki orang Kristen dan bahwa itu adalah kitab orang Muslim. Esa mengaku tidak tahu apa-apa tentang Muslim. Dia hanya tahu apa yang ibunya katakan padanya tentang Kristen. Sepupunya berbicara kepadanya tentang Allah yang Maha Kuasa. Dan dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan dari Allah dan bahwa dia telah membawa Al-Quran dari Allah yang Maha Kuasa. Dia menjelaskan juga bahwa Muhammad SAW tidak menulisnya tetapi diberi itu. Esa tertarik dengan kata-kata ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Dia menyebutkan bagaimana orang lain berbicara tentang pengalaman spiritual ketika mereka memeluk Islam. Tapi baginya, pengalaman spiritual dirinya dengan itu terkait dengan fakta dan angka. Yang menonjol di benak Esa saat itu adalah pembentukan bayi di dalam rahim ibu. Tentang binatang, tentang lautan. Jadi dia heran, bagaimana saya hari ini mengetahui fakta ini? Dia terpesona oleh ini. Dia tidak tahu dulu ada orang yang berbicara tentang bintang dan seharusnya dan ternyata benar. Salat 5 kali sehari, mengikuti aturan diet, dan aturan berpakaian tidaklah sulit baginya. Setelah sepupunya menjelaskan dasar-dasar Islam, dia memutuskan bahwa dia akan berkonsentrasi pada satu hal pada satu waktu. Dia memutuskan untuk berkonsentrasi pada salat dulu. Jadi, dia memiliki buku-buku dasar dengan translasi bahasa Arab dan diagram figur bangkat. Dia mengatakan bahwa sedang dia belajar tentang Islam, ada lebih banyak bahan untuk membantu muslim baru. Saat ini dia memutuskan untuk berkonsentrasi pada sholat dulu. Jadi dia memiliki buku-buku dasar tentang dengan transliterasi bahasa Arab dan diagram figur tongkat. Dia mengatakan bahwa sejak dia belajar tentang Islam ada lebih banyak bahan untuk membantu muslim baru. Awalnya dia tidak memberitahu siapapun bahwa dia telah menjadi seorang muslim. Dia merasa belum siap menghadapi komentar dan kritik. Dia masih belum tahu persis apa arti Islam. Esa menegaskan bahwa bertahun-tahun pelajaran dan studinya di Mesir dan Yaman telah mengajarinya banyak hal tentang luasnya dan betapa indahnya Islam. Tapi saat itu dia pikir dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Untuk sementara waktu, dia tidak mengenal orang lain dan yang beragama Islam kecuali sepupunya. Dia mendapat buku tentang Tauhid dari toko buku Islam lokal dan buku tentang dosa puasa kehidupan Nabi Muhammad. Setelah 3 tahun sampai 4 bulan, dia menghadiri ceramah di rumah Abdurrahman Green di London Selatan.
Pembicaraan dilakukan di ruang depan rumah dan semua orang duduk berdesakan tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Esa mengatakan bahwa dia belajar banyak tentang dasar-dasar Islam dalam pertemuan yang terinspirasi itu. Tumbuh sebagai seorang muslim membuat Esa lulus sekolah dan kuliah tanpa mendapat masalah. Dia mencatat bahwa sangat mudah untuk terlibat dalam kelompok yang salah. Tapi yang bisa dia pikirkan ketika dia masih muda adalah apakah dia berwudu untuk siap sholat atau kapan waktu sholat berikutnya. Kekhawatiran seperti itu memenuhi pikirannya ketika semua orang di sekolah atau di lingkungannya membicarakan tentang sambutan hangat yang terjadi di suatu tempat. Dia berumur 15 tahun. Ketika itu dia mulai mengungkapkan tentang keislamannya yang memiliki seorang teman yang juga menjadi seorang muslim. Mereka berdua berada di dunia kecil mereka sendiri dan berkumpul bersama. Mereka sering mendapat kesulitan karena meninggalkan sholat dan juga sekolah untuk menghadiri salat Jumat. Dia berumur 15 tahun ketika dia mulai mengungkapkan tentang keislamannya yang memiliki seorang teman yang juga menjadi seorang muslim. Mereka berdua berada di dunia kecil mereka sendiri dan mereka berkumpul bersama. Mereka sering mendapat kesulitan karena meninggalkan sekolah untuk menghadiri salat Jumat. Meski usianya masih muda, Esa tidak menganggap Islam itu ketat. Dia menemukan bahwa itu masuk akal. Dia mengerti mengapa alkohol dilarang. Masuk akal baginya bahwa orang tidak boleh minum karena dia bisa melihat semua bahaya yang datang darinya. Esa berkata bahwa dia tidak toleransi dari non-muslim. Selalu ada garis yang tidak akan dia longgar. Karena ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak akan dia lakukan seperti mengoceh. Di rumah Green, dia belajar tentang tempat dan lingkungan seperti apa seorang muslim harus berada dan apa yang harus dan tidak boleh dia lakukan. Esa melihat bahwa tidak ada salahnya berinteraksi dengan non-muslim sebelum melakukan sesuatu yang salah. Dia berkata bahwa dia dan teman-teman non-muslimnya berbicara dan bersenang-senang dan baik satu sama lain, tetapi ketika mereka ingin keluar, dia membuat banyak alasan. Berbicara tentang banyaknya kelompok Islam yang berbeda di Inggris, Esa mengatakan, komunitas muslim terdiri dari banyak kelompok yang berbeda. Saat ini, karena pengetahuan yang kurang, orang-orang mengikuti secara membabi buta, dan mereka tidak tahu. Mereka diberi bukti dan alasan untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu, dan mereka melakukannya, tapi mereka belum mencari ilmunya. Dia berkata bahwa kamu dapat menemukan informasi yang sebenarnya tentang Islam, tetapi kamu mencari, dan kamu tidak boleh malas. Tempat terbaik untuk memastikan tentang pengetahuan yang benar adalah dengan membaca Al-Quran dan kemudian mempelajari hadis. Kemudian Esa menyarankan bahwa mu'alaf harus melakukan penelitian tentang kehidupan para sahabat dan melihat bagaimana mereka mempraktikkan Islam. Sebab